Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi pada mata kuliah Manajemen Pertunjukan. Dosen pengampu Bunda Yusra. Dan perkenalkan, nama saya Rima Nufria, NIM A1B119128. Di sini saya akan memaparkan hubungan kerjasama dalam teater. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang hubungan kerjasama dalam teater, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kerjasama. Kerjasama merupakan hal utama dalam kegiatan apapun. Tanda adanya kerjasama yang baik, sangat mustahil sesuatu hal dapat tercapai secara maksimal. Sebagai contoh, mungkin akan tercipta sebuah buku tanpa ada kerjasama yang baik dari penulis, setter, editor, ilustrator, dan lainnya. Begitu pula dengan seni pertunjukan teater. Pertunjukan teater merupakan kerja kolektif dari berbagai unsur. Dengan kata lain, kerja teater merupakan suatu proses dan kolaborasi banyak orang dengan berbagai keahlian. Mereka yang terlibat dalam pertunjukan teater yaitu pengurus produksi, sutradara, pemain, dan tim artistik. Setiap komponen harus memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus dapat bekerja sama dengan komponen-komponen yang lain. Tanpa kerjasama yang baik, mustahil pementasan akan terlaksana dengan lancar. Yang terlibat dalam pertunjukan teater yaitu 1. Pengurus produksi. Pengurus produksi adalah orang-orang yang mengurus semua permasalahan produksi sebuah pementasan. Struktur pengurus produksi berbeda-beda, bergantung pada ide dan teknik setiap sutradara, tuntutan naskah, ketersediaan bantuan, serta fasilitas yang ada. Umumnya, pengurus produksi terdiri atas seorang pimpinan produksi yang membawakan beberapa orang, yaitu sebagai berikut: sekretaris, bendahara, seksi publikasi, karcis, buklet, program pementasan, dan pencarian gedung. 2. Sutradara. Sutradara merupakan orang yang mengkoordinasi segala unsur pementasan. Ia harus memahami teater, memiliki kecakapan berdaya imajinasi tinggi, serta pintar. Sutradara memiliki tugas sentral dalam pementasan. Ia tidak hanya bertugas memilih naskah dan mengurusi akting para pemain, tetapi juga mengurusi kebutuhan yang berhubungan dengan masalah artistik dan teknis. Sutradara harus memberi persetujuan terhadap tata musik, tata pentas, tata lampu, tata rias, kostum, dan sebagainya. Oleh karena itu, sutradara harus menguasai hal-hal yang berhubungan dengan segi artistik dan segi pementasan, meskipun pelaksanaannya dipercayakan kepada tim artistik. 3. Pemain. Pemain dapat disebut tulang punggung pementasan. Saat pementasan, pemainlah yang tampil langsung berhadapan dengan penonton. Mereka yang menghadirkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam naskah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seorang pemain. Pertama, pemain harus menguasai dasar-dasar dan teknik-teknik bermain peran. Kedua, pemain harus mampu menjiwai tokoh yang ia perankan. Ketiga, pemain harus menjiwai keseluruhan naskah drama. 4. Tim artistik. Tim artistik merupakan orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengurusan panggung atau pentas. Kerja sama antar pemain serta tim di belakang layar akan menghasilkan sebuah pertunjukan yang baik. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan dalam menerapkan kerjasama dalam berteater antara lain sebagai berikut. 1. Latihan keaktoran. Latihan keaktoran dengan sering dilakukan bersama akan menciptakan suasana keakraban dan rasa kekeluargaan yang kuat. 2. Latihan tim musikalisasi. Latihan musikalisasi bisa dilakukan dengan membuat atau mengaransemen musik dan mengaransemen ilustrasi bunyi agar menjadi bunyi yang berkomposisi. Pada musik teater, tradisi biasanya alat-alat yang digunakan adalah alat-alat musik tradisi seperti gong, bonang, rebab, angklung, kentungan, dan sebagainya. 3. Latihan tim setting. Latihan tim setting pada teater tradisional yang lebih profesional biasanya dilakukan dengan membuat tampilan panggung pertunjukan semirip mungkin dengan kondisi realitas, seperti gardu ronda, serambi rumah, sawah, hutan yang biasanya dilakukan dengan gambar dua dimensi sebagai backdrop. 4. Latihan tim lighting. Fungsi lighting adalah sebagai penerangan dan sebagai pembuat efek-efek khusus. Latihan tim lighting bisa dilakukan dengan sering mengenali
intensitas dan warna cahaya yang biasanya menggunakan filter warna-warni untuk menciptakan efek suasana tertentu, seperti untuk menampilkan suasana penuh kemarahan dan ketegangan, biasa menggunakan lampu dengan filter warna merah dan sebagainya. Keberhasilan pertunjukan teater akan terwujud jika kerjasama yang dijalani di antara pemain, sutradara, dan kru lainnya berjalan dengan lancar. Hubungan kerjasama dalam teater dapat dilakukan dengan cara menjalin hubungan baik, saling mendukung, saling membantu, dan saling berlatih bersama agar dapat memahami peran yang dilakukan oleh pemain atau kru yang lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.